يا ماما العجائب أجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Pemirsa ICC Jakarta yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya muliakan saudara-saudara, al-ikhwan wal akhwat, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Mudah-mudahan kita semua diliputi oleh bulan suci ini dengan kasih sayang Allah, keberkahan Allah, dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan mengenai Al-Quran dan manusia, yang insya Allah akan saya bagi menjadi 3 tema atau 3 episode dalam kajian ini. Dan episode yang pertama ini Al-Quran dan manusia, sebagaimana yang saya bacakan, ayat yang saya bacakan dari surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Di sini pertama, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada umat manusia bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa kitab itu, yaitu Al-Quran, di dalamnya tiada keraguan sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan tiada keraguan di dalam Al-Quran ini? Singkat saja bahwa Al-Quran tidak memiliki masalah dalam hal diragukan, dalam hal yang perlu dipersoalkan tentang keasliannya, tentang keautentikan Al-Quran, bahwa kalau kita merujuk pada permasalahan atau pengetahuan tentang Al-Quran,
saya teringat dengan penjelasan Syahid Mutahari. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 macam pengetahuan atau makrifat tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu diistilahkan dengan makrifat sanadi atau pengetahuan penisbatan Al-Quran ini kepada sumbernya, kepada asalnya. Misalnya, kalau sebuah buku, sebuah kitab itu dinisbatkan, dikaitkan kepada penulisnya, apakah benar buku ini berasal dari si penulisnya, si pengarang buku itu? Seberapa qat'i buku itu atau kitab itu berasal dari penulisnya? Apakah sebagian saja dari penulisnya, ataukah seluruhnya benar-benar berasal daripada penulisnya? Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat sanadi, pengetahuan terkait dengan bahwa kitab atau buku ini adalah karangan atau tulisan atau karya dari seorang penulisnya. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Apakah Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain, apakah Al-Quran ini adalah sesuatu atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya kepada umat beliau dan sampai di zaman sekarang ini. Mengenal Al-Quran, yang pertama ini adalah mengenai penisbatan itu, bahwa Al-Quran ini benar-benar asli yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau, yang turun kepada beliau, sebagaimana di dalam ayat berikutnya dari yang saya bacakan tadi, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin tahu bahwa mengenal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, haruskah setiap orang atau khususnya setiap muslim kita, haruskah mengetahui Al-Quran sebagai kitab kita, sebagai pedoman kita? Ya, jawabannya tentunya sudah pasti bahwa setiap muslim itu harus atau keharusan atau wajib baginya itu mengenal Al-Quran, mengenal kitab suci yang disampaikan, yang isinya disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya sampai kepada kita. Kenapa Al-Quran itu harus kita tahu, harus kita mengenalnya? Nah, karena jelas bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama bagi agama setiap orang muslim, bahwa dia seorang muslim beragama dan dia dalam pengamalannya, dalam pengetahuan tentang agamanya itu harus bersumber pada
sesuatu yang harus memiliki sumbernya, dan sumber yang utama itu adalah Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ketika dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Tiada keraguan di dalamnya di sini artinya bahwa Al-Quran tidak memiliki masalah. Al-Quran tidak memiliki masalah di dalam hal yang harus diragukan. Tetapi masalahnya adalah manusia itu sendiri. Bahwa apabila manusia itu, seseorang itu berpikir jernih, memiliki hati yang bersih, dia tentunya ketika mendengarkan Al-Quran, sebagaimana kita baca di dalam sejarah, ada banyak orang-orang di zaman itu ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka tertegun, mereka takjub dengan apa yang disampaikan berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi masalahnya adalah manusianya, bukan Al-Quran. Yaitu Al-Quran sudah selesai dengan dirinya, tetapi tinggal manusianya, bahwa dia kalau menerima Al-Quran, dia sesuai dengan fitrahnya, istilahnya begitu. Tetapi kalau menolaknya, tentu dia harus memiliki argumen yang kuat kenapa dia menolak Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini ketika dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya, artinya, salah satu artinya yang dapat kita petik adalah Al-Quran sebagai parameter bagi semua kitab suci, bagi semua kitab suci yang turun sebelumnya, Taurat, Injil, yang mengalami tahrif, mengalami perubahan-perubahan. Kalau isinya itu, yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Jadi Al-Quran menjadi tolok ukur kebenaran, karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Pemirsa ICC Jakarta yang saya muliakan, kembali kepada masalah pengetahuan yang berkaitan dengan penisbatan tadi, bahwa Al-Quran ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mendahului soal masalah masalah pengetahuan tentang yang disebut dengan kodilogi, atau mengenai naskah, bahwa Al-Quran memiliki naskah-naskah kuno. Kalau ingin mengetahui atau membuktikan, menetapkan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar yang seluruh isinya adalah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada orang yang menolak bahwa Al-Quran ini, menolak keaslian Al-Quran, nah tentunya dia harus memiliki dalil yang kuat. Misalnya Al-Quran di dalam beberapa ayat menyampaikan kalau ragu Al-Quran itu diragukan, coba bawakan surat seperti Al-Quran. Coba bawakan
ayat seperti Al-Quran, dan mereka tidak mampu. Syed Mutahari menjelaskan atau menyampaikan bahwa tidak ada seorang orientalis pun yang dalam melakukan penyelidikan tentang Al-Quran itu dimulai dari soal naskah. Karena bagi mereka bahwa keaslian Al-Quran itu sudah tidak dipermasalahkan lagi, bahwa ini adalah semuanya yang disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang penting lagi, bahwa Al-Quran ini pembawanya siapa? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam sejarah dikenal dengan sebelum diutus seorang Al-Amin, seorang yang terpercaya, dan Al-Quran yang sampai kepada kita ini sebagai mukjizat beliau yang kita saksikan sampai sekarang ada sampai di tangan kita ini, adalah merupakan mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kalam ilahi, berupa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain itu, Al-Quran ini yang perlu kita ketahui, Syed Mutahari menjelaskan berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kalau kitab-kitab suci sebelumnya itu dikatakan turun sekaligus, dan Al-Quran ini turun secara bertahap. Muslimin pada saat itu selalu haus, semangat menantikan turunnya wahyu berikutnya, dan mereka menghafalnya. Mereka yang mayoritas buta huruf, tidak tahu baca tulis, dan mereka hanya bisa mengandalkan daya ingatnya, daya hafalannya, dan mereka semangat untuk menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan demikian mereka Al-Quran ini sampai menjadi sesuatu yang dihafal, sesuatu yang terjaga di tengah-tengah mereka. Selain itu Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah penulis wahyu yang disebut dengan Kutabul Wahyi. Kutabul Wahyi, para penulis wahyu. Setiap wahyu turun ditulis oleh para penulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini tidak pernah menulis kitab manapun sebelumnya, dan mereka menulis wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada muslimin, itu adalah pengalaman yang pertama bagi mereka. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi semua hal atau perkara yang saya sampaikan tadi itu menguatkan tentang keaslian Al-Quran, bahwa Al-Quran ini yang sampai sekarang, sampai ke tangan kita dari sejak 14 abad lalu, benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai pembawanya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wahyu. Jadi yang pertama, mengenal Al-Quran itu pertama kita perlu dikaji mengenai penisbatan
bahwa suatu buku, sebuah kitab, apakah benar-benar berasal dari pembawanya, kalau berasal dari penulisnya atau pengarangnya. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan makrifat tahlili atau pengetahuan menganalisa apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Singkat saja, Syed Mutari menyebutkan dua, yaitu bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu berisikan pandangan dunia tentang penciptaan, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, dan lain sebagainya. Mulai berangkat dari keberadaan, bahwa alam keberadaan ini menunjukkan adanya penciptanya, adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu mengenai pandangan dunia ilahi yang memiliki keyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu analisa terkait dengan pesan-pesan, bahwa Al-Quran membicarakan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak, tingkah laku, dan lainnya. Yang ketiga ini adalah Al-Quran itu pengetahuan yang diistilahkan dengan makrifat ilahiyah. Ada unsur keilahiyahan di dalam Al-Quran itu, bahwa sebagian Al-Quran itu adalah supra rasional, ya. Akal tidak dapat menjangkau apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang jelas, yang gamblang, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, yang tidak jelas. Pemirsa SCC Jakarta yang saya muliakan, mungkin dapat saya tambahkan bahwa mengenal Al-Quran itu memiliki syarat, dan ada beberapa syarat. Mengetahui, memahami Al-Quran itu pertama ya dia harus tahu bahasa Arab. Bagaimana tidak bahwa Al-Quran itu turun atau isinya dengan bahasa Arab. Jadi untuk memasuki pengetahuan Al-Quran, mengenal Al-Quran itu ya harus tahu bahasa Arab. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, harus tahu sejarah Islam, atau dengan kata lain dia harus mengerti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini secara historis turun secara bertahap. Dari ayat pertama yang kita kenal surat dari ayat Iqra, dan sampai yang terakhir yang saya tahu misalnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, itu memiliki sebab-sebab turunnya. Nah, ini yang harus diketahui untuk dapat mengenal Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu harus mengetahui hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai seorang yang membawa Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran. Jadi dalam mengenal Al-Quran pun ini satu poin penting lagi, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebagiannya bisa dipahami dengan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menafsirkan ayat-ayatnya satu sama lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Semoga kita bersama-sama menjalani ibadah puasa ini dengan baik dan kita dapat mengagungkan bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan, dengan berbuat baik kepada sesama kita, dan kita berusaha untuk mencapai pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatihu ath-thanaa bihamdik wa anta musaddidun lis-sawabi bimannik. Wa ayqantu annaka anta arhamur rahimin في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي
وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطاول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل واجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة
مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا
وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين